Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilindungi dari segala macam penyakit ya. Hari ini kita akan melanjutkan pemodelan perancangan dengan pendekatan terstruktur, begitu ya. Jadi kemarin kita sudah membuat modelan kebutuhan dalam fase analisis, begitu ya. Nah, dalam bentuk use case, dalam bentuk apa, CFD, begitu ya. Nah, kemudian bagaimana itu menjadi sebuah rancangan. Jadi fase di mana kita berada ini adalah fase perancangan. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep perancangan, apa itu kohesi, coupling, dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini, bagaimana kemudian kita melakukan transformasi kebutuhan tadi menjadi sebuah rancangan. Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah functional design, yaitu berorientasi pada fungsi yang diperkenalkan oleh beberapa peneliti. Ini ada structure design oleh Konstantin dan Yufron tahun 79 dan stepwise refinement tahun 7176. Jadul ini ya, belum pada lahir, saya juga belum lahir gitu ya. Sama Jackson Structure Programming tahun 75 gitu ya. Nah, di dalam pendekatan terstruktur itu ada beberapa ya, ada dua hal. Yang pertama adalah transform mapping dan yang kedua adalah transaction mapping. Ini penting untuk Anda ketahui bahwa sebuah DFD itu nantinya akan menjadi sebuah rancangan apa? Rancangan arsitektur, begitu ya. Rancangan arsitektur itu seperti apa? Isinya nanti adalah bisa menjadi file-file, begitu ya. Jadi file-file tadi ada DFD itu kan nanti isinya kan lingkaran itu ya. Lingkaran itu kemudian kita transformasi menjadi file-file. Dua hal ini yaitu transform mapping dan transaction mapping. Bahwa yang pertama ini adalah transform mapping, yaitu langkah perancangan untuk tipe DFD transform flow. Jadi DFD yang sudah kita gambar dari komposisinya itu ada DFD level 1, 2, paling rendah level terserah tergantung kebutuhan kita, gitu ya. Nah, itu kemudian apakah dia memiliki karakteristik yang pertama ini transform mapping atau transaction mapping. Bahwa transform mapping ini adalah sebuah DFD yang merubah, begitu ya, merubah apa yang masuk, begitu ya, incoming flow menjadi outgoing flow, begitu ya. Nah, jadi incoming flow ini adalah aliran atau jalur informasi eksternal yang masuk sistem. Eksternal itu maksudnya bukan pihak luar, bukan, maksudnya dari sebuah lingkaran. Nanti ada contohnya ya, dari sebuah proses lingkaran tadi itu ada masuk apa, kemudian menjadi apa, berubah menjadi apa. Nah, itu kita sebut transform mapping. Nah, sementara yang transaction mapping ini lebih kepada semacam branch, begitu ya, semacam apa, meneruskan, dia semacam apa, router. Kalau kita belajar jaringan itu transaction mapping ini semacam router ya, jadi dia mengarahkan informasi yang masuk ke sini harus pergi kemana. Nah, itu transaction mapping. Jadi di dalam DFD nanti ada dua hal, yang pertama adalah transform mapping dan yang kedua adalah transaction mapping. Transaction mapping ini ada tiga juga. Yang pertama adalah transaction, yang tengah ini penghubung adalah transaction setter, dan yang terakhir adalah action path atau aliran jalur informasi hasil trigger. Nah, ini mungkin agak sedikit di awang-awang begitu ya. Nah, ini kemudian kalau digambarkan di dalam struktur DFD, transform flow itu adalah seperti ini, bahwa sesuatu yang kemudian masuk ke sini akan ditransformasi ke sini ya. Jadi kotak ini ada input driven, kemudian ini adalah center of transformation, ini adalah output. Walaupun semua proses ini kan ada input, ada output, begitu ya, tapi begitu informasi yang masuk ke sini berubah bentuk, maka ini kita sebut transform flow. Nah, transaction flow ini ada
bagian seperti ini. Ada transaction center, ini transaction center ya, ini transaction flow-nya, reception pad, transaction center, kemudian ini adalah action pad. Jadi T-nya ini yang bagian apa itu menjadikan dia itu semacam routernya tadi, mengarahkan mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini. Ini contohnya, contoh yang lain. Ini perlu wajah saya atau tidak sih sebetulnya, Rek? Tak sembunyiin ya. Wow, sorry. Hilang wajah saya, Rek. Bring over. Nggak pakai juga nggak apa-apa, Pak. Nggak penting juga ya. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya perlu menjelaskan ya. Kadang-kadang saya perlu gitu ya. Oke, kalau nggak ada ekspresinya itu jadi ya kayak gimana ya? Penekanan pada informasinya jadi susah nanti ya. Bahwa di sini ada incoming flow, kemudian ini ada transform center, gitu ya. Transform center ini kemudian apa? Akan menjadi outgoing flow. Gitu ya. Jadi incoming flow ini yang informasi yang akan masuk ke dalam satu proses transform center ini kemudian akan berubah menjadi bentuk yang lain yang akan digunakan oleh si proses-proses yang lain. Nah, sementara transaction flow ini ada transaction-nya, kemudian ada transaction center ini adalah opsinya. Jadi kalau informasinya begini, dia eksekusi yang ini, gitu ya. Ini konsep dasarnya. Langkah-langkah dalam transform mapping, yang pertama adalah review dan define DFT sampai level yang paling bawah. Jadi pastikan Anda melakukan review dan define, artinya itu terus gali lagi apakah prosesnya itu sudah paling detail atau masih kurang, gitu ya. Tentukan apakah DFT tersebut memiliki karakteristik tipe transform atau transaction, dan tentukan batas antara incoming, transform, dan outgoing. Kemudian bangun first level factoring, bangun second level factoring, dan seterusnya. Ini panduannya, gitu ya. Nah, untuk memberikan contoh yang konkret tentang apa yang kita bahas di sini, ini adalah Safe Home Security Software. Kemarin sudah saya kirimkan ke Mas Ekonom Rafif ya, Mas Rafif, gitu ya. Nah, ini Anda bisa baca requirement-nya kemarin, bahwa Safe Home Security ini adalah sebuah software, begitu ya, sebuah software yang enables the homeowner to configure the security system when it is installed. Jadi, asumsinya itu ada software tentang keamanan rumah, begitu ya. Nah, keamanan rumah ini kemudian dapat dikonfigurasi oleh si pemiliknya, begitu ya, atau security-nya, homeowner, oleh pemilik rumahnya. Kemudian tugas dari Safe Home Security ini adalah memonitor semua sensor yang terkoneksi dalam sistem security tadi, ya, dan interaksi dengan penggunanya melalui internet, sebuah PC atau sebuah kontrol panel. Jadi kontrol panel itu kalau Anda mungkin melihatnya kontrol panel itu yang di Windows itu ya, bukan, tapi ada sebuah, mungkin Anda belum pernah jumpa ya, tapi kalau Anda nanti kerja, biasanya kalau ada kantor yang dipasang di apa itu, dipasang pengamannya, biasanya ada semacam panel gitu ya, ada switch begitu ya. Nah, kontrol panel ini switch. During the installation, the Safe Home PC is used to program and configure the system. Jadi pada saat instalasi ada satu PC ini, ya, ini digunakan untuk memprogram dan mengkonfigurasi sistem. Kemudian masing-masing sensor diberikan jenisnya, ya. Bentar ya. Tinggi kan hilang. Nah, ini
bahwa kemudian master password digunakan untuk melakukan arming and disarming. Arming itu disiagakan, dan disarming itu dilucuti, nonaktif gitu ya. Jadi kalau pergi di arming, kalau orangnya di rumah terus masih belum tidur, dia juga disarming gitu ya. Nah, kemudian ada telepon number yang bisa digunakan untuk menghubungi pemilik ketika ada sensor event di rumah tersebut gitu ya. Nah, ketika sebuah sensor ini kemudian dikenali, kemudian software akan menginvoke audible alarm, gitu ya. Dia akan membunyikan alarm. Kemudian setelah beberapa waktu, homeowner during system configuration activity, software dial telephone number of monitoring service. Jadi setelah alarm berbunyi, beberapa waktu kemudian dia akan menghubungi atau menelpon pemiliknya, begitu ya, atau menelpon petugasnya, begitu ya. Kemudian provide information about the location, kemudian reporting the nature of event. Jadi menampilkan apa yang terjadi, gitu ya, deteksi event apa yang terdeteksi. Kemudian telepon akan berulang-ulang setiap 20 detik sampai diangkat, gitu ya. The homeowner receives security information via control panel, the PC or a browser collective call interface. The interface display prompting message and system status on control panel, bla 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 bla, ada banyak. Nanti Anda bisa baca sendiri di bukunya Pressman. Pengen nggak tampil ya? Oh, ya, offset ya. Diusir. Orang kucing mau masuk ya, untuk kuliah ya. Nah, ini ada buku Pressman ini. Ada di chapter class-based modeling 651. Ini ya. Nah, ini sumbernya di sini. Jadi di bukunya si Pressman ini dia punya dua pendekatan. Yang pertama pendekatan terstruktur dan yang kedua adalah pendekatan objek oriented. Anda bisa baca di sana seperti apa. Nah, kemudian sistem Safe Home Security ini terdiri dari beberapa terminator, gitu ya. Kemarin kan terminator itu sesuatu yang terhubung dengan sistem, gitu ya. Jadi Safe Home Software itu ada terminator control panel, ada sensor, ada control panel display, ada alarm, ada telepon line. Data yang masuk berupa user comment and data, kemudian sensor status, kemudian display information, alarm type, dan telepon number tone. Nah, ini kemudian ini kan kemudian kita lakukan decompose ya. Jadi kita decompose menjadi level 1. Nah, bagaimana cara mendecompose-nya? Anda bisa lihat di bukunya itu. Jadi akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 proses, begitu ya. Nah, ada proses interact with user, ada proses configure system, ada proses activate or deactivate system, begitu ya. Ada proses password, nah, ini ada proses password juga. Jadi memproses password, ada display message and status, dan ada monitor sensor. Anda perhatikan di sini. Ini adalah terminator dari luar, gitu ya, dari luar tadi. Nah, ini harus konsisten dengan apa yang digambarkan sebelumnya, gitu ya. Nah, ini kemudian pagar ini, bukan pagar, bintang asterisk ini artinya ini akan dilakukan apa? Dekomposisi. Ada interact with user, ada configuration system, ada proses dan seterusnya. Nah, ini adalah data yang masuk, gitu ya. Nah, ini level 2-nya. Level 1-nya begini, level 2-nya. Nah, ini contohnya yang 6 ya. Jadi yang 6. Jadi contohnya yang 6. Maka ini ada proses 62, 61 dan seterusnya. Gitu ya. Dan level 3. Level 3 itu di mana? Di level ini, 6
bentar. Lupa ingat ya di sini ya. Jadi decompose dari access against system. Jadi sebetulnya kalau kita gambar DFD itu sebetulnya ini adalah semacam benuanya begitu ya. Nah, kemudian kita zoom in. Nah, ini ada pulau-pulau, ada apa-apa begitu ya. Benua itu satu pulau ya. Ya intinya apa misalkan Asia, Eropa begitu ya. Nah, ini di zoom lagi. Nah, di dalam satu negara tadi di zoom lagi seperti ini, gitu ya. Jadi supaya kita gampang menggambarkan. Nah, langkah pertama adalah kita decompose, gitu ya. Kita pastikan sampai level yang paling bawah, begitu ya. Nah, di sini kemudian ada level 3, gitu ya. Ada sensor status ini dari luar, dari sensor tadi. Kemudian ada proses read sensor, kemudian di dalam sensor status ini ada tipenya, begitu ya. Kemudian acquire response info, ada proses acquire response info. Acquire response info itu seperti apa? Bahwa kemudian proses ini akan mengidentifikasi apa saja informasi dari sensor ID dan tipenya, begitu ya. Nah, dari mana dia tahu itu tipe sensornya seterusnya? Dari sebuah storage yang disebut configuration information, gitu ya. Nah, ini kemudian mengambil dari sini, gitu ya. Kemudian diteruskan ke establish alarm condition. Nah, Anda lihat di sini ada batas-batas di sini ya. Nah, batas-batas ini. Nah, sensor ID dan type ini kemudian diproses oleh establish alarm condition ini sebagai sebuah inputan yang kemudian akan ditransformasi menjadi beberapa action, beberapa proses yang lain, gitu ya. Maka kemudian establish alarm condition ada list of number. Kalau tadi kan pertama sistem akan meraung-raung ya, akan berbunyi ngiung-ngiung gitu ya kalau ada sensor yang nggak benar di rumahnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan aksi telepon, begitu ya. Nah, kemudian aksi ini kemudian dilanjutkan ke proses yang lain, gitu ya. Ini establish alarm tapi belum berbunyi ya, masih mengirimkan sinyal untuk ke bagian generate alarm itu ya. Kemudian di sini ada proses format display, ada generate display dan juga setup phone to the net. Jadi ini melakukan panggilan, gitu ya, select phone number, kemudian dia melakukan panggilan. Nah, ini kemudian ini adalah transform centernya. Ini adalah apa tadi? Incoming transform center, satu lagi apa lupa ya. Nah, ini adalah hasil dari transformnya. Nah, kemudian proses ini akan kita lakukan designing, ya. Kita lakukan first level factoring, begitu ya. Jadi kalau tadi kan kita sudah bagi begini, incoming. Nah ini ya, ada incoming, kemudian ada transform center, ada outgoing. Saya lupa, saya ulangi lagi deh ya. Nggak apa istilahnya saya. Transform, incoming, satu lagi apa sih deh? Outgoing flow, ya, sorry. Outgoing flow. Nah, outgoing flow ini kemudian kita kan punya ini ya, kita punya proses-proses ini. Nah, setelah kita identifikasi mana transform center dan seterusnya, ya, kemudian kita susun menjadi diagram seperti ini. Jadi nanti softwarenya itu terdiri dari modul apa saja, modul ini ya. Jadi ini nama projectnya, gitu ya, misalkan. Kemudian ada ini dari mana ya, dari proses 6 tadi. Gitu ya, ada sensor input controller, ada alarm condition controller, ada alarm output controller bagian ini ya. Kemudian langkah berikutnya adalah second level factoring. Second level factoring ini adalah memasukkan semua proses-proses tadi ke dalam sini, sekaligus melakukan pruning. Pruning itu semacam apa ya?
dilihat lagi apakah bisa dioptimize lagi atau tidak, gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di diagramnya tadi kan sensor input controller ini ada beberapa lingkaran kan di dalamnya ya. Nah, lingkaran itu bisa jadi menjadi sebuah file atau menjadi sebuah function. Jelas ya. Jadi kalau kita ngoding, bentar ya. Ini gimana ya? Misalkan kita ngoding ini layar saya kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Nah, ini sayangnya saya pakai menggunakan object oriented ya. Jadi ini folder ini, controller ini bisa jadi sebuah ini ya, sebuah kotak ini ya. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari lingkaran-lingkaran ini, gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya ada apa saja? Ada function, gitu ya. Ada function, construct, detail dan seterusnya. Nah, itu adalah bisa jadi sebuah proses yang ada di dalam proses tadi. Jadi ini satu bisa jadi satu file. Ini juga bisa jadi satu file. Nah, ini adalah function-function gitu ya yang ada di dalam file tersebut. Gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira masih bingung? Bingung atau tidak, Rek? Sudah paham, Pak? Ya, jadi yang kita buat itu kan nanti kan arsitekturnya. Arsitektur itu terdiri dari elemen-elemen, komponen-komponen kan begitu kan. Nah, bisa jadi kalau komponen dan elemen ini saling berhubungan, nah, maka kita bisa ukur menjadi sebuah cohesion dan coupling dan seterusnya begitu ya. Nah, ini ada sensor input, ada acquire response input and sensor, kemudian alarm condition controller, ini juga ada 2. Nah, ini ada alarm output controller, format display, generate, dan seterusnya. Nah, ini second level factoring. Nah, kemudian ada refine first iteration. Nah, ini kemudian karena supaya tidak terlalu banyak filenya, kita bisa lakukan define. Maka di sini optionnya adalah dijadikan satu, gitu ya. Jadi ada yang hilang, sensor input ini kemudian digantikan ini, gitu ya. Kenapa begitu ya? Karena menurut pembuatnya ini yang benar, gitu ya. Jadi Anda boleh nanti melakukan define. Caranya bagaimana? Apakah ditingkatkan ke atas, begitu ya? Apakah dihilangkan? Tapi jangan lupa ini dan ini tetap masuk ke dalam sebuah kode di sini, sebuah function, gitu ya. Nah, incoming control dihapus. Mengapa? Karena data input tunggal cukup sederhana, ya, yaitu read sensor ini ya. Transform controller dihapus dan digabung dalam satu modul, gitu ya. Nah, transform controller ini kemudian dihapus dan digabung menjadi satu established alarm, gitu ya. Nah, kalau digabung berarti ada penurunan tingkat kohesivitas. Kemudian format display dan generate display digabung, gitu ya. Jadi sederhana. Sampai sini ada yang belum mengerti asalnya ini dari mana? Ini transaction ya. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Jadi awalnya kan kita punya seperti ini ya. Nah, ini kemudian kita decompose. Nah, setelah kita selesai membuat proses-proses ini kan langkah berikutnya adalah mendesain arsitekturnya. Jadi kodenya itu nanti strukturnya seperti apa gitu loh ya. Jadi apakah kemudian satu file isinya panjang, nah, kan juga tidak baik. Apakah isinya terlalu kecil, misalkan satu file satu ini, nah juga tidak baik. Maka yang baik bagaimana ya, kita identifikasi di sini mana yang transaction, mana yang transform.
Nah, kemudian ini diteruskan dengan langkah level tadi, refine tadi. Nah, masing-masing ini bisa jadi menjadi sebuah file atau bisa menjadi sebuah modul atau function, gitu ya. Sehingga nanti kita punya struktur seperti ini. Jadi nanti projectmu ini, project yang ada di sini. Nah, ini kalau misalkan project ini kan contoh Ilkom Apps ya, pakai framework. Jadi nanti ada controller, ada model. Nah, ini dapatnya dari mana? Ya dari ini, gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita sudah punya ini, kemudian ada perubahan, ya. Ini kita nyontohinnya, misalkan ada perubahan. Perubahannya di mana? Di proses 2. Maka yang kita betulkan yang mana, Rek? Otomatis kan yang berhubungan yang ini saja, toh? Anda bisa bayangkan kalau ini tidak ada. Tiba-tiba saya dikasih source code seperti ini, saya tidak tahu ada perubahan di mana, saya tidak tahu di mana harus berubah. Pokoknya saya mau apa itu dirubah. Apa yang Anda lakukan? Maka kita akan pusing-pusing ria gitu ya, melihat ini. Dan begitu ya. Tapi dengan menggunakan arsitektur ini, kita kerjanya jadi lebih mudah. Ini ibarat Google Map, tahu Google Map ya, ayo. Jadi Google Map itu kan bantu kita itu untuk tahu tempatnya, kan begitu kan? Kalau Anda tidak punya Google Map, pergi ke satu daerah, kira-kira apa yang terjadi? Halo? Kesusahan, Pak. Ya, kesusahan ya. Jadi Ya, seperti Pak. itu. Ya, kesasar. Nah, kalau codingnya kesasar, apa yang terjadi, Rek? Error kalau program biasa, Rek. Kalau program real time, Rek. Boeing. Apa yang terjadi, Rek? Kecelakaan, Pak. Mati, Rek. Ya, gitu ya. Crash, Pak. Crash. Ya, gitu ya. Jadi second level factoring, sampai sini ada yang masih bingung. Ini asalnya dari mana? Sebelum kita ke transaction, ada yang masih bingung? Halo? Sudah ngerti? Udah, Pak. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya adalah transaction mapping. Transaction mapping ini merupakan salah satu karakteristik juga di dalam sebuah DFD untuk kemudian bisa kita jadikan dasar untuk melakukan sebuah desain. Nah, langkahnya juga sama, review dan define DFD sampai level paling bawah. Tentukan apakah DFD tersebut memiliki karakteristik bertipe transaction ataupun transform. Lalu tentukan batas, ya tadi ya, menentukan batas. Oh, ini incoming-nya, ini transform center-nya, gitu ya. Nah, apa namanya itu ya? Perception pad, kemudian D-nya dispatcher atau transform center, ini adalah action pad, gitu ya. Bangun first level factoring. Oh, ini ya, lupa ya. Tentukan batas antara incoming pad, transaction center, dan action pad. Bangun first level, second, dan define first iteration. Jadi diulang lagi iterasi satu itu, gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini ada di mana? Ada di DFD level 2, di reducer, info, gitu ya. Info, comment processing. Nah, ini reducer, ini comment type ini, kemudian, dan kalau kita tekan pesan berapa itu kan, kemudian yang aktif yang ini, kan begitu ya. Jadi, berbeda dengan transform tadi. Kalau transform tadi kita memasukkan sesuatu, kemudian ini akan berpikir mana yang, ini dia akan meneruskan ke semuanya, tetapi informasinya berubah, begitu ya. Nah, tapi kalau ini dua ini semacam routernya, menentukan
action path-nya kemana. Jadi kalau comment tab-nya berapa, dia pergi kemana, comment tab-nya seperti apa, dia pergi kemana. Gitu ya. Jadi ini tidak aktif semua, gitu ya. Kalau kita punya state chart itu tidak aktif 3, 5, dan 7 ini, gitu ya. Tapi ketika ada sesuatu inputan tertentu, maka dia akan mengaktifkan proses yang lain. Nah ini incoming-nya, gitu ya. Kemudian ada dispatcher-nya. Ini adalah action path-nya. Bisa ke 7, bisa ke 5, bisa ke 3. Jadi inputannya 1, dispatcher-nya 1, cabangnya ini ada berapa? 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, reducer, ini dispatcher. Ya, Anda ingat-ingat ya, kalau transform itu tidak begini. Transform itu nah, begini ya. Jadi ini transform centernya, ini outputnya, gitu ya. Strukturnya jadi ini tidak dibawa di sini, bukan. Tetapi ini adalah tempat perubahannya, ini adalah proses berikutnya. Tapi kalau transaction itu berada di bawahnya, Rek. Jadi ini incoming-nya, ini dispatcher-nya, ini adalah action path-nya. Jadi isi dari user interaction tadi, kira-kira ada berapa file ini? Ada reducer, ada input, comment, system configuration, dan seterusnya dengan struktur seperti ini. Ini bisa jadi file tetapi dia memiliki hubungan begini, atau bisa menjadi sebuah kategori, gitu ya. Nah, system configuration controller, nah ini dari sistem data, ada build configuration, ada display message and status, ada read password, ada compare. Nah ini sumbernya dari mana? Juga dari sini ya, jadi meneruskan itu tadi. Nah, jadinya seperti apa, Rek? Safe home security software. Jadinya, ini tadi apa, Rek? Ini yang transform, ini yang transaction. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan, Rek? Jadi awalnya bagaimana awalnya? Awalnya itu begini, rumit begini ya. Dikumpus, begitu ya. Nah, kemudian setelah dikumpus, ditentukan batasnya, ditentukan transform atau transaction, dibuatlah arsitektur seperti ini. Nah, nanti programmernya bekerja di sini deh ya, bekerja di file red sensor. Apa yang dilakukan programmer? Dia akan membaca, masih ingat kemarin P-spec, masih ingat ya? P-spec itu apa? Spesifikasi proses. Isinya apa? Sudukut, ya, algoritma, gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan kemudian kasih nama aku adalah, gitu ya. Benar nanti, ya nggak sesuai dengan arsitektur. Jelas ya. Jadi arsitektur dari safe home security itu seperti ini. Ada 2, monitor sensor dan user interaction. Ini, tapi ini masih sampelnya masih 2 ya. Sebentar. Iya, tunggu. Ada 2 bagian saja ternyata ya. Jadi satu kotak ini. Nah, ini yang akan jadi monitor sensor, yang kotak ini yang jadi user interaction, gitu ya. Yang transaction tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Nanti slide-nya saya buatkan PDF, kita taruh di learning, bacaan lagi ulang-ulang, ya. Jelas ya? Jelas. Ini mana yang dispatcher? Mana? Dispatcher. Transaction. Yang mana? Ini. Yang mana?
Dispatcher ini ya. Bukan yang ini. Kalau ini apa? Transform center. Langsung saja. Nah, ini besok kita diskusi ini ya. Tapi gampang kok ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti tak larut di learning, cobaan paham mono dulu ya. Kamu pahami dulu, kamu baca-baca dulu. Kenapa kemudian namanya ini, sumbernya dari mana, gitu ya. Besok Iya, Pak. kita diskusi lagi sambil mengidentifikasi ini apakah termasuk transform atau transaction, gitu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, saya presensi ya. Banyak ini orangnya. Sehat semua, Rek? Sehat, Pak. Ada yang aneh-aneh toh? Arif, ada Arif? Ada, Pak. Rizky?